dua orang istri gitu ya, yang nantinya sedang mengupayakan gugatan perceraian. Meeting hari ini saya mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Gugatan perceraian di pengadilan agama itu berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan berlandaskan pula dengan kompilasi hukum Islam yang didasari dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1990 tentang penyebarluasan kompilasi hukum Islam. Selain dari dua dasar itu, pengadilan agama juga mengambil dasar-dasar berupa hadis dan Quran terkait dasar yang menjadikan sebuah hukum dalam proses pengadilan tentang gugatan perceraian dan gugatan permohonan cerai talak yang dilakukan oleh suami. Kalau suami itu dilakukan berupa proses permohonan, sedangkan kalau perempuan itu dilakukan dengan cara gugatan. Selain daripada itu, yang harus diperhatikan dalam persidangan di pengadilan agama yang paling utama adalah terkait pertama itu, sebelum masuk ke dalam persidangan, pertama adalah sebuah panggilan atau relas pemanggilan pada tergugat maupun kepada penggugat. Itu menjadi sebuah pintu awal patut atau dapat atau tidaknya gugatan itu diproses di pengadilan agama. Jadi penyampaian alamat kepada tergugat maupun penggugat yang domisilinya atau tempat tinggalnya secara jelas itu menjadi hal paling penting. Karena bila alamat itu tidak jelas atau kurang lengkap, sehingga membuat gugatan yang harusnya dapat diproses, maka menjadi terhambat ketika panggilan kepada tergugat maupun kepada penggugat itu tidak berhasil diterima oleh para pihak. Seperti yang sering-sering dialami khususnya di Kabupaten Bogor, wilayah Pengadilan Agama Cibinong, itu terkait alamat yang kurang jelas. Karena alamat lengkap itu meliputi jalan, RT RW, nomor rumah, kelurahan atau desa, kecamatan, kemudian kabupaten kota yang mewilayahinya. Terkadang banyak dijumpai belum ada nama jalan atau belum ada terpasangnya nomor rumah, sehingga menyulitkan pegawai atau petugas pengadilan untuk menyampaikan informasi terkait jadwal persidangan di pengadilan. Ini kompleks memang, tidak hanya dialami di Pengadilan Agama Cibinong yang khususnya mewilayahi Kabupaten Bogor, di pengadilan-pengadilan lain seperti contohnya di Pengadilan Agama Jakarta pun sering terjadi. Akan tetapi Rumah Bantuan Hukum dalam hal ini bekerja sama dengan Pengadilan Agama Cibinong, kami yang bertindak selaku penyedia jasa pemberian bantuan hukum di pos bantuan hukum Pengadilan Agama Cibinong. Tahun lalu kami bertugas di Pengadilan Agama Jakarta Barat. Kemudian 2 tahun yang lalu, 3 atau 2 tahun yang lalu itu 2017 kami bertugas di Pengadilan Agama Jakarta Pusat.
Jadi total kami sekitar sudah hampir 5 tahun berkecimpung di pos bakum, pos bantuan hukum, pengadilan agama. Jadi memang sepengalaman kami hal-hal seperti itu sering dijumpai, sering terjadi. Sehingga merugikan, tentunya yang dirugikan dalam hal ini adalah penggugat yang memang menginginkan proses itu lancar dan berjalan sebagaimana mestinya. Sehingga bila gugatan atau relas panggilan ini tidak diterima oleh tergugat, maka pengadilan agama tidak memiliki hak untuk memproses lebih lanjut. Dikarenakan memang kewajiban adanya pemberitahuan kepada tergugat maupun penggugat untuk hadir. Itu komponen utama, komponen pertama. Selanjutnya, setelah alamat itu tertera dan relas panggilan diterima, kemudian pengadilan agama akan melakukan persidangan pertama. Sebelum masuk ke dalam proses persidangan, masih dalam agenda masuk pada jadwal pertama persidangan, itu hakim lebih dulu akan memediasi atau memberi saran, memberi wejangan agar para pihak penggugat dan tergugat dalam hal ini suami istri untuk berdamai, untuk mencari solusi terbaik selain daripada memutuskan tali pernikahan. Karena sesuai dengan dasar dari Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi, itu wajib diupayakan oleh hakim dan wajib dihadiri oleh penggugat maupun tergugat. Sehingga sebelum masuk pada pokok perkara, sebelum masuk pada apa yang menjadi alasan perceraian, hakim akan memerintahkan kedua belah pihak untuk masuk ke dalam ruang mediasi, bertemu dengan mediator yang telah disediakan oleh pengadilan agama agar membahas permasalahan-permasalahan yang bila mana masih bisa dicari jalan selain perceraian. Itu wajib. Jadi pada agenda sidang pertama itu, setelah masuk ke dalam ruang sidang, hakim akan memerintahkan sebelum kami memeriksa alasan-alasan perceraian, sebelum kami memeriksa bukti-bukti, sebelum masuk pada pokok perkara, silakan untuk datang ke ruang mediator agar bermediasi. Nah, nanti di dalam ruang mediasi, mediator akan mengarahkan dengan berpedoman pada gugatan yang diajukan oleh penggugat, permasalahan-permasalahan yang sudah disampaikan oleh penggugat untuk dapat dikonfirmasi kepada tergugat. Apakah benar adanya? Bila memang benar, alangkah lebih baiknya diselesaikan tanpa terjadi perceraian. Bila memang tergugat sudah mengakui kesalahannya, alangkah lebih baiknya memaafkan adalah jalan yang lebih baik dibandingkan harus berpisah. Itu contoh daripada saran-saran yang akan nanti dialami atau diberikan oleh mediator kepada penggugat maupun tergugat. Bila memang misalnya tergugat sudah tidak mungkin lagi bisa diberikan maaf karena sudah berulang kali melakukan hal yang sama, maka penggugat bisa dengan tegas tidak menutup adanya mediasi karena memang sudah terjadi mediasi berulang kali. Begitu. Lalu kemudian bisa juga
nanti akan ada mediasi lain terkait misalnya bila ada anak, ada hak asuh anak, bagaimana, siapa, apakah ada kesepakatan untuk diasuh oleh penggugat atau tergugat, atau bila ada misalnya kewajiban atau suami untuk tetap memberi nafkah kepada anak, itu juga dapat bisa disinggung baik oleh penggugat maupun oleh tergugat agar nanti dibuatkan akta kesepakatan yang ditandatangani kedua belah pihak. Mediator sebagai saksi nanti akan diberikan kepada hakim untuk dimasukkan di dalam salinan putusan perceraiannya nanti yang memiliki kekuatan hukum sampai pada eksekusi. Jadi memiliki kekuatan eksekutorial. Kemudian setelah mediasi dinyatakan berhasil atau tidak berhasil, bila mediasi dinyatakan berhasil, maka kalau perceraiannya bisa digagalkan melalui upaya mediasi, berarti dinyatakan oleh penggugat. Akan tetapi bila mediasi hanya sepakat mengenai hal-hal selain perceraian, contoh seperti tadi nafkah anak, hak asuh anak, kemudian nafkah lain-lain, atau ada hutang, atau ada mahar yang belum terbayar pada saat sebelum pernikahan, itu bisa dibahas. Kemudian mediasi ini juga ada syarat untuk bisa dilakukan mediasi. Mediasi dapat dilakukan apabila kedua belah pihak hadir di dalam persidangan. Jadi hakim pada saat sidang pertama, bila kedua belah pihak hadir, penggugat dan tergugat, suami dan istri, maka di sana hakim akan memerintahkan kepada kedua belah pihak, penggugat dan tergugat, suami dan istri ini untuk ke ruang mediasi. Akan tetapi bila tergugat tidak hadir, maka mediasi itu tidak bisa dilaksanakan. Maka agenda sidang hari itu dianggap belum terlaksana, akan dipanggil yang kedua kali tergugat untuk memberikan waktu kepada tergugat untuk hadir dan melakukan mediasi di pengadilan agama secara prosedural. Nanti di sidang kedua, bila tergugat tidak hadir kembali, barulah pihak penggugat akan diperintahkan untuk sidang berikutnya menyiapkan bukti-bukti yang harus dibawa untuk sidang ketiga. Yaitu diantaranya bukti surat terkait apa yang menjadi alasan gugatannya, alasan gugatan perceraiannya. Dapat berupa bukti surat, bukti saksi. Saksi dalam hal ini di dalam gugatan perceraian itu biasanya atau dikhususkan adalah kepada pihak keluarga dari penggugat yang memang benar mengetahui permasalahan atau alasan-alasan yang disampaikan dalam gugatan atau dalam surat gugatannya. Jadi bila bukti surat dan bukti saksi itu sudah diperiksa, sudah dicocokkan dengan aslinya, maka hakim hari itu juga bisa langsung membacakan putusan dikabulkan atau tidak dapat diterima atau ditolak, itu nanti setelah bukti surat dan bukti saksi itu dinilai dan didengar oleh hakim, baru kemudian keputusan itu keluar. Kira-kira itu penjelasan singkat dari saya agar lebih interaktif dan terarah. Saya ingin langsung saja membuka sesi tanya jawab.
supaya tidak terlalu panjang. Kalau terlalu panjang juga bingung sendiri karena eh, belum pernah menghadapi persidangan. Jadi lebih baik apa yang menjadi permasalahannya nanti saya jawab sejelas-jelasnya. Mungkin sebagai prolog, silakan dari peserta ada yang ingin bertanya, ya nanti saya jawab. Begitu. Bagaimana? Ada yang pertanyaan apa? Baik Pak, saya Rina, saya mau bertanya soal ini, soal bukti. Ya. Nah, waktu itu kan suami saya kan, jadi dia tuh waktu ngasih talak ke saya tuh ngomong langsung waktu dia bilang ada perempuan lain. Jadi ngomongnya itu secara langsung, jadi nggak ada bukti apa-apa, gimana Pak? Ya. Oh iya. Jadi alat bukti ya, tadi saya juga akan saya jelaskan mengenai alat bukti. Jadi alat bukti itu ada 5 alat bukti dalam hukum acara perdata di Indonesia itu ada 5 alat bukti bisa hukum. Yang pertama adalah alat bukti surat atau akta otentik ya. Jadi surat. Yang kedua itu ada bukti saksi, ya, keterangan saksi. Yang ketiga itu ada bukti persangkaan. Yang keempat itu ada bukti pengakuan. Yang kelima itu ada bukti sumpah. Jadi yang tadi Mbak Rina sampaikan, bila mantan suami sudah mengakui dan pengakuan itu dijelaskan oleh seorang saksi, maka sudah masuk 2 unsur alat bukti. Oh iya. Jadi pengakuan itu disampaikan oleh ke suami kepada Mbak Rina, pernah ada yang dengar selain Rina atau tidak, atau hanya Mbak Rina saja yang mendengar? Pernah dengar keluarga. Nah, berarti kan saksi yang mendengar pengakuan itu bisa menjadi alat bukti. Kemudian alat buktinya adalah pengakuan dari, jadi si saksi ini akan menerangkan bahwa si suami ini pernah mengakui di depan Mbak dan di depan istri dan di depan keluarganya istri. Oh iya. Begitu. Jadi sudah masuk 2 unsur alat bukti di situ. Oh, iya. Nah, bukti otentik. Begitu, Mbak Rina. Iya. Bisa mungkin alangkah lebih baiknya alasan perceraian itu lebih dari 2. Karena nanti penilaian kan dan pasti akan banyak psikologis yang masuk ke, kalau hari ini kan kita nggak tatap muka, tapi kalau di ruang sidang itu biasanya yang sepengalaman saya rasa nervous, gugup, Ya. karena hakim kan posisinya tegas ya, bertanya dengan tegas, dengan mengejar informasi yang sebanyak-banyaknya. Jadi bila kurang mantap, hakim akan terus mengejar supaya dia yakin bahwa keterangan ini tidak dibuat-buat, tidak direkayasa. Maka kalau nanti keterangannya itu kurang lancar, cara bicaranya saksi, itu bisa membuat hakim kurang yakin, kurang percaya dengan keterangan itu. Walaupun memang sudah disumpah dengan sumpah
ketentuan hukum Islam. Tapi tentu tidak hanya sebatas itu, hakim akan mengejar terus dari mana taunya, kapan, sesuatunya, pada saat apa, apalagi nanti bila proses ini juga oleh sang suami gitu ya, oleh tergugat. Tentu tergugat punya hak untuk mengejar pertanyaan itu, untuk bertanya kembali, atau untuk mengelak. Dia punya hak juga untuk tidak mengakui atau dia mengingkari. Itu dia diberikan hak itu. Tapi nanti hakim yang akan menilai apakah benar atau sampaikan dalam putusan akhir. Gitu. Mungkin itu jawaban saya. Ada yang ditanyakan lagi? Silakan. Saksinya ada minimal orang nggak, Pak? Berapa Saksi orang? itu minimal dua orang. Karena satu orang saksi di dalam hukum acara perdata atau acara di pengadilan di Indonesia, itu satu saksi itu bukan saksi. Jadi saksi itu harus saling berkaitan, saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Jadi minimal saksi itu 2 orang, yang kedua keterangan ini saling berkaitan. Kalau hanya satu saksi, maka hakim tidak menganggap itu sebuah keterangan saksi. Tapi bisa saja itu dianggap oleh hakim adalah hanya sebagai petunjuk. Gitu. Hanya sebagai, ini menunjukkan sesuatu keadaan hukum atau peristiwa hukum saja, bukan sebagai alat bukti. Kalau hanya satu orang, gitu. Jadi harus 2 orang minimal, maksimal itu tidak ada aturannya maksimal berapa. Minimal 2 orang. Oh iya. Mbak Septi. Mau ditanya atau Mbak Rina lagi boleh, nggak masalah. Kita masih. Iya, bentar. Ini mau aja langsung. Oh iya Pak, satu Pak. Boleh. Kalau misalkan tergugatnya 2 kali tetap nggak bisa datang, itu gimana? Tetap Tadi lanjut sudah apa gimana? Tadi saya